Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khairin Alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjut seperti yang kemarin ya, murojaah, dan kalau masih ada waktu insyaallah kita akan lanjut ke surah berikutnya. Baik. Kemarin kita sudah sampai di surah An-Nasr ya. Benar enggak? Ya, hari Ustazah. ini Al-Kafirun ya Ustazah. Ya, surah An-Nasr ya. Baik, berarti hari ini kita lanjut ke surah Al-Kafirun. Betul? Ya, Ustazah. Ya, baik. Ya, silakan dibaca sesuai dengan nomor urutnya. Baik Ya, Ustazah. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai sekalian, al kafirun, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La, tidak, a'budu, aku menyembah, ma, apa, ta'budun, kau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala, dan tidak pula, antum, kalian, a'buduna, menyembah, ma, apa, a'bud, aku sembah. Wala ana abidu ma abad, a'bud, gimana saya? A'bud. Wala, dan tidak, ana, aku, abidun, menjadi penyembah, ma, apa, a'bud, aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala, dan bukanlah, antum, kamu, abuduna, menyembah, ma, apa, a'bud, aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian, dinukum, agamamu, wali, bagiku, dinukum, agamaku. Barakallahu fiik. Baik, sudah kalau. Baik, surah Al-Kafirun. Apa yang bisa diambil pelajaran dari surah Al-Kafirun ini? Pembebasan diri dari orang-orang musyrik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini adalah pembebasan diri dari orang-orang musyrik. Nama lain dari Al-Kafirun. Al-Kafirun itu kan banyak namanya ya. Bukan banyak namanya. Yang paling masyhur yang dipakai oleh para ulama adalah Al-Kafirun. Nah, ada nama lain dari Al-Kafirun ini. Orang-orang kafir saja? Ya, nama lainnya. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nama lainnya lupa saja. Lupa ya. Yang lain, ada yang tahu yang lain? Nama lain dari Al-Kafirun? Nggak ada ya? Jadi nama lain dari surah Al-Kafirun ini adalah Al-Ibadah. Yakni di sini menunjukkan bahwasanya surah ini khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid ya. Kemudian nama lain yang selain dari al-ibadah adalah ad-din. Jadi agama itu adalah khusus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada toleransi ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ketetapan, maka tidak ada toleransi untuk hal ibadah. Baik, selanjutnya silakan di lanjut surah Al-Kautsar. Umi Eli, silakan. Ya, silakan. Afwan Ustazah. Dame. Surah Al-Qari'ahnya belum Ustazah. Surah Al-Qari'ah nanti ya. Nanti setelah selesai ini insya Allah bisa selesai. Oh iya Ustazah. Soal Kautsar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sungguh kami a'tainaka telah memberimu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli dan dirikanlah sholat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sungguh syani'aka yang membencimu, huwa dia adalah abtar yang terputus. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Arti dari Al-Kautsar, makna Al-Kautsar bisa dijelaskan? Apa Ustazah? Ya. Apa artinya Al-Kautsar tadi? Coba diartikan dulu secara harfiah. Nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak. Nah, yang kita kenal dalam tafsirnya, Al-Kautsar itu apa Al-Kautsar? Diturunkan. Bukan. Al-Kautsar. Dari kata kafir, berarti banyak ya. Nikmat yang banyak. Kautsar itu nama dari apa? Sebuah telaga di telaga, iya. Sebuah telaga di surga. Masya Allah. Lanjut ke surah Al-Ma'un. Kita nggak terlalu banyak pertanyaannya ya. Kita percepat. Silahkan. Bismillah. Al-Ma'un ya Ustazah ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita tahukah kamu alladzi yang yukadzibu mendustakan biddin agama, fadzalika maka itulah alladzi yang yadu'ul yatim, yaitu menghardik al yatim, anak yatim, wala dan tidak yahuddu memberi makan ala atas ta'ami orang al-miskin, orang-orang miskin. Fawailul maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang lalai sholatnya. Bagi orang-orang yang sholat, siapakah? Alladzina hum? Alladzi orang-orang yang mereka ang sholatihim lalai atas sholatnya, sahun lalai ya, lalai terhadap sholatnya. Ya, alladzina.
allazina orang-orang yang hum mereka yuraun berbuat ria, yamnauna dan enggan al-ma'un enggan memberi bantuan. Ya, memberi pertolongan. Baik, barakallahu fiik. Di Di sini ada dua hubungan ya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat keberapa sampai ke ayat keberapa yang menunjukkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat keberapa sampai ke ayat berapa yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ada hubungan kita terhadap manusia. Hablum minallah dan hablum minas nas. ayat Coba dilihat dari ayatnya. Ayat pertama sampai ayat keberapa? ayat keempat ya, hubungan dengan sampai ayat ke-5 ya. Ayat kelima? Iya, yang masih ada sola-sola gitu saja. Itu hubungan apa? Dengan Allah. Bukan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga hubungan kepada hablum minas apa hablum minallah? Yang pertama sampai ayat ketiga? Minanas. Hablum minanas. Ya, jadi hubungan kita kepada manusia. Kemudian ayat keempat sampai ketujuh menunjukkan adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada dua hubungan di sini ya. Pertama sampai ketiga itu hubungan kita kepada sama manusia. Kemudian hablum minallah dari ayat keempat sampai ayat ketujuh. Ayat barakallahu fiik. Selanjutnya surah Quraisy. Silakan. Ustazah, karena yang belum baca belum hadir, saya kasih ke yang sudah baca yang hadir duluan, boleh Ustazah? Boleh, ya silakan. Ya. Umi Wardah silakan. Umi Wardah dibuka mic-nya. Langsung dibaca ya. Tidak usah takut kalau nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Umi Wardah, baik, beliau tidak ada di tempat. Mungkin saya kasih ke Uti Endah. Silakan Uti Endah. Ya, surah Quraisy. Assalamualaikum Ustazah. Gimana? Surat Al-Quraisy ya? Iya, surah Quraisy. Ya, surat Quraisy. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena ilafi kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Ilafihim kebiasaan mereka rihlata bepergian rihlatas as-syita'i pada musim dingin dan as-shaifi musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabba, Tuhan atau pemilik, hadza ini al-baiti, rumah atau Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allazi yang at'amahum dia yang memberi makan mereka min dari ju'i kelaparan wa dan amanahum dia memberikan keamanan mereka min dari khaufi ketakutan. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah
diturunkan surah yang bernama surah Quraisy. Ya, jadi suku Quraisy ini adalah memiliki keutamaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebutkan keutamaan 7 keutamaan yang sudah dipelajari kemarin, 7 keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Enggak apa-apa, enggak semuanya? Enggak. Yang tercatat aja, yang ada catatan di bukunya. Kebiasaan bepergian ya, Ustazah. Ya, itu kebiasaannya. Yang lain, kebiasaan mereka, keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Menyembah rumah Allah itu Ka'bah, Baiti. Ya, satu adalah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu belum ada seorang pun yang menyembah Allah. Nah, mereka orang-orang Quraisy yang pertama menyembah. Selanjutnya, berdagang. Keistimewaan orang-orang Quraisy yang lain? Berdagang. Pada hari pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, orang musyrik ditolong karena menjaga Ka'bah. Ya, Masya Allah. Ya, pada saat itu walaupun masih musyrik, orang Quraisy itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan gajah. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya yang ketiga, ada yang tahu lagi? Kan ada 7. Diturunkan surah Quraisy. Ya, yang ketiga, Masya Allah. Diberikan kenabian pada Nabi Muhammad. Diberikan kenabian yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya masih ada? Sebagai pelayan Ka'bah. Sebagai pelayan Ka'bah, Masya Allah. Ada lagi? Mengelola air Zam-Zam. Ya. Orang Quraisy yang mengelola air Zam-Zam itu adalah dari Quraisy. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya surah Al-Fil. Silakan. Ukti Wulan silakan. Ya, baik. Al-Fil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tidakkah tara kaifa kamu perhatikan kaifa bagaimana fa'ala berbuat Rabbuka Tuhanmu kepada ashabil fil ashabi pasukan al-fil gajah. Alam tidakkah yaj'al dia menjadikan kaidahum tipu daya mereka di dalam tadlil kesia-siaan. Dan arsala dia mengirimkan alaihim kepada mereka toiron burung ababil berbondong-bondong. Tarmihim melempar mereka bihijaratin dengan batu min dari sijil tanah yang terbakar. Maka ja'alahum dia menjadikan mereka ke'asfin seperti daun ma'kul yang dimakan. Yang dimakan ulat ya? Apa yang dimakan Ustazah Afwan? Yang dimakan ulatnya. Ini makan ulat. Dan udah ya, sudah. Kok jadi kebanyakan? Apa Ustazah? Saking apa Ustazah? Di dalam surah Al-Fil dari sejarahnya
di sini menjelaskan tentang sejarahnya pasukan gajah ya. Siapakah nama raja yang ingin menyerbu dan menghancurkan Ka'bah? Raja siapa namanya? Raja Abraha. Kemudian yang kedua, sebutkan nama gajah yang paling besar. Yang biasa gajah namanya. Mahmud. Mahmud. Iya, nah itu. Mahmud. Ya, Mahmud. Ya, baik, barakallah. Ya, selanjutnya silakan surah Al-Humazah. Tadi yang datang duluan Umi Eka ada Umi Eka. Silakan Umi Eka, bentar. Saya jadikan co-host dulu Umi Eka. Ya Umi Eka, silakan Umi Eka. Ya baik, jazakallah khair Ukhti. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ustazah ya ini ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi likulli celakalah likulli bagi humazah setiap pengumpat, likuli setiap pengumpat, setiap humazah pengumpat, lumazah pencela, pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa addadah. Allazi yang jama'a itu mengumpulkan mala harta, malan harta, wa dan addadahu menghitungnya. Yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu dia mengira atau dia di sini maksudnya manusia ya. Dia mengira atau manusia mengira anna sesungguhnya atau bahwa malahu harta mereka. Malahu harta mereka akhladah bisa mengekalkannya atau dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Kalla sekali-kali tidak. La yumbazan pasti dia akan dilemparkan. Pasti la itu pasti la menyangatkan ya, memastikan la yumbadanna. Yumbadanna dia akan melemparkan mereka. Dia itu Allah berarti ya Ustazah. Junya. Fi ke dalam al-hutamah, neraka hutamah. Alhamdulillah min dzalik. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma dan tahukah adraka dan gimana nih? Adraka tahukah kamu? Dan tahukah kamu apa al-hutamah? Tahukah kamu bagaimana Ustazah? Ya boleh artinya dan tahukah kamu atau apakah kamu mengetahui mal hutamah, apakah neraka hutamah itu? Iya, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu ya ini apa neraka atau api, narullah nerakanya Allah atau apinya Allah atau azab
azabnya Allah, azabnya Allah al-muqadah menyala. Yang dinyalakan atau menyala? Ya, yang dinyalakan. Azabnya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati membakar, yang membakar. Allati itu berarti kembali ke neraka ya. Mu'anas tattali'u membakar ala terhadap al-afidah ke dalam hati ini Ustazah. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya dia neraka maksudnya. Alaihim mu'sadah. Di atasnya ditutup rapat. Gimana Ustazah? Sesungguhnya di atas neraka berarti ya? Iya, sesungguhnya di atas neraka itu ditutup rapat-rapat. Maksudnya nerakanya ditutup rapat-rapat. Alhamdulillah, ya Allah. Fi amadim mumaddadah. Fi itu apa ya? Di dalamnya amadin diikat, amadim mumaddadah pada tiang-tiang yang panjang. Pada tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang. Oh ya. Baik, barakallahu fiik. Di ayat yang keempat tadi artinya adalah kalla, tidak sekali-kali, layum badanna, sungguh dia akan dilemparkan. Ya. Bukan dia yang melemparkan, tapi sungguh dia, maksudnya orang yang lumazah tadi, humazah dan lumazah, pencela dan yang mencela. Astagfirullahaladzim. Hutama akan dilemparkan ke neraka hutama. Ya Allah. Baik, kata wail ini sudah lama belum ini Mbak Ibu Eka ini? Baru masuk apa? Sebetulnya kadang-kadang hadir, kadang-kadang libur. Oh, tayyib. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kata wail itu memiliki beberapa penafsiran. Salah satunya adalah wail artinya kecelakaan. Nah, selain kata kecelakaan itu ada penafsiran yang lain. Silakan. Arti dari wail, kecelakaan. Apa? Lembah neraka. Lembah neraka yang dalamnya 40 tahun perjalanan yang diisi dengan yang airnya adalah berasal dari air nanah. Selain itu nama yang lain, penafsiran yang lain, kecelakaan, kemudian lembah neraka, kemudian kehancuran dan kebinasaan. Jadi di sini di surah Al-Humazah ini menunjukkan betapa celakanya orang-orang yang senantiasa mengumpat dan mencela. Kemarin kita sudah jelaskan ya perbedaan dari kata humazah dan lumazah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Apa tadi Ibu Eka? Selanjutnya silakan dilanjutkan surah Al-Asr. Umi Am baru hadir. Umi Am silakan surah Al-Asr. Iya. Ya, baca surah Al-Asr. Baik. Surat Al-Asr ya. Iya, silakan. Ya. Jazakallahu khair Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya atau Ibu Eka? Ya, silakan Ibu Aam. Ya. Al-Asr ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi al-asr masa. Inna sesungguhnya al-insana manusia di dalam lafi benar-benar berada husrin
kerugian. Illa kecuali alladzina yang amanu beriman, wa dan amilu mengerjakan as-solihati kebajikan, berbuat amal atau berbuat amal kebajikan. Terus wa dan tawasau saling bi hakki saling berwasiat dengan kebenaran. Wa dan tawasau saling berwasiat bis sobri dengan kesabaran. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, barakallahu fiik. Surah Al-Asr ini sangat pendek ya. Dan ini surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Ya. Sudah kita jelaskan tentang keistimewaan surah Al-Asr ini. Ya. Salah satu keistimewaan surah Al-Asr adalah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan juga Ibnul Jauzi. Ada yang tahu? Silakan Ibu Aam. Keistimewaan dari surah Al-Asr. Nggak tahu Ustazah, lu. Nggak tahu ya, lupa ya. Artinya bahwasanya kata Imam Syafi'i bahwasanya iya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu surah saja di dalam Al-Qur'an, maka surah Al-Asr ini cukup untuk mewakili seluruh surah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Itu kata Imam Syafi'i karena saking istimewanya surah Al-Asr ini. Yang mana di sini menceritakan tentang waktu, bagaimana kita betul-betul menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke surah At-Takatsur. Silakan. At-Takatsur. Umi Wardah mau baca lagi atau tidak? Umi Wardah? Sudah selesai semua ya? Iya, yang kemarin belum. Saya nggak usah. Oke. Nggak usah. Baik. Kalau begitu saya kasih ke Umi Ida Witanti. Satu surah lagi, ya kan? Sampai surah saja, ya, sampai surah At-Takatsur. Umi Ida Witanti, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan Ustazah, saya nggak buka, ini lagi banyak cucu di rumah. Nggak apa-apa. Silakan. Nggak rame ya. Iya, nggak apa-apa. Kasur ya. Baik. Oh, diulang. Oh, enggak ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, hatta hingga zurtumu kalian masuk al-maqabir ke dalam kuburan. Kalla saufa ta'lamun, kalla sekali-kali tidak, saufa kelak ta'lamuna kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kemudian kalla sekali-kali tidak, saufa kelak ta'lamuna kalian akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla sekali-kali tidak, lau jika ta'lamuna kalian akan mengetahui ilma dengan pengetahuan al-yaqin yang pasti. Latarawunna jahim. Latarawunna sungguh kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma kemudian latarawunnaha sungguh kalian akan melihatnya
aina dengan mata, al yakin pasti. Bapak pergi pada Fummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Summa kemudian latus alunna, sungguh kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu anin na'im, tentang kenikmatan di dunia. Barakallahu fiik. Langsung aja ya, kita lanjut ke surah Al-Qari'ah. Semuanya sudah belum pernah ya baca surah Al-Qari'ah ya? Belum, Ustaz. Belum saja. Belum. Silakan satu orang 2 ayat aja. Nanti setelah itu kita lanjut ke surah Al-Adiyat. Silakan dari yang pertama. 2 ayat ya, Ustaz. Ya, 2 ayat ya, biar enggak lama. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Ma, apakah Al-Qari'ah, hari kiamat itu? Ya. Lanjut. Selanjutnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa dan ma, apakah adraka, kamu tahu, ma, apakah al-qari'ah, hari kiamat itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari, yakunu, menjadi, an-nasu, manusia, menjadi kalfaroh, seperti laron, seperti laron, al-mabthus, yang berterbangan ya Ustaz ya? Ya, naam. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya ayat ke-5 dan 6, silakan. Nomor 4. Udah ya. Ya. Wa takunu, wa dan takunu, menjadi, al-jibalu, gunung-gunung, kal-aihni, seperti bulu, al-manfush, yang dihambur-hamburkan. Fa, maka, amma, adapun, man, orang yang, takulat, berat, mawazinu, timbangan, mawazin itu timbangannya. Ya. Timbangan kebaikannya. Timbangan kebaikannya. Ya. Nah, lanjut silakan. Ayat ke-7 dan ke-8. Meka, silakan Meka. Baik. Ayat berapa? 7 dan 8 ya? Iya. Ya, sebentar. Wa isatirot ya. 7 dan 8. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bentar. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa, dan dia fi, di dalam, fahuwa fi 'ishati. Bentar. Bentar ya Ustazah. Dalam kehidupan Aisyah. Ya. Ini Al-Qari'ah ya? Ya. Iya. Ya, Ustazah. Sebentar Ustazah, ya Allah, ini gimana sih tak carinya dulu. Halaman 600. Nah, ya ini ada pakai HP Ustazah, afwan. Fahuwa, ya. Fahuwa, maka dia fi, di dalam aisyati, kehidupan radiyah, yang memuaskan, yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa dan amma, adapun, man, siapa, khaffat mawazinu, ringan timbangan kebaikannya. Selanjutnya silakan. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 8 aja.
Nah. Baik. Saya Ustazah. Tadi Ya, kelewat. silakan. Baik. Sampai ayat 11 ya. Baik, 9, Ustazah. 10, 11. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu, maka tempat tinggalnya, hawiyah, neraka hawiyah. Adalah neraka hawiyah. Wama adraka ma hiyah. Wama, dan apakah adraka, kamu mengetahui, ma, apakah hiyah, neraka hawiyah. Narun hamiyah. Narun, api neraka, hamiyah, sangat panas. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, baik. Sudah selesai semua? Kita baik, lanjut sudah ke selesai surah. semua Ustazah. Ya, nah, kita lanjut ke surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil laqabir. Wal 'adiyati, lari kencang. Satu-satu ya. Demi yang bobah, terengah-engah. Fal muriyati qadha. Fal muriyati, dan ikan. Al muriyati. Fal muriyati, dan yang memercikkan. Qadha, api. Qadha, api. Percikan api ya. Fal muriyati qadha. Fal muriyati, dan yang memercikkan. Qadha, api. Fal mughirati subha. Fal mughirati, dan yang menyerang. Fal mughirati, dan yang menyerang. Subha, pada waktu subuh. Subha, subuh ya, pada waktu subuh. Fal mughirati subha, dan yang menyerang. Subha, pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna. Fa'atharna, sehingga ia menerbangkan. Fa'atharna, sehingga atau maka. Fa itu menunjukkan artinya adalah maka. Fa'atharna, maka ia menerbangkan, atau sehingga ia menerbangkan. Itu terserah mau pakai yang mana.
Bihi, bi, dengan, hi, dia. Maksudnya dengannya. Jadi artikan dengannya. Fa'atharna, saya ulang kembali, sehingga ia menerbangkan bihi dengannya naqo'a. Naqo'a, yaitu debu. Sehingga ia menerbangkan dengannya debu. Naqo'a, debu. Fawasaqona bihi jam'a. Fawasaqona, dan ia menyerbu ke tengah. Wasato, dari kata wasato, ke tengah-tengah ya. Dan ia menyerbu ke tengah-tengah. Bihi, dengannya, jam'a. Jam'a, perkumpulan. Jam'an, perkumpulan. Kalau belum paham secara harfiahnya nanti kita akan jelaskan ya. Fawasaqona bihi jam'a. Lalu dia menyerbu ke tengah-tengah, bihi dengannya, jam'a, perkumpulan. Jadi kalau diartikan secara seluruhnya di dalam Al-Quran itu, maka hewan tadi yang diberikan sifat itu yang berlari kencang, dia akan menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan, ya, tengah-tengah kumpulan. Apakah tengah-tengah kumpulan musuh ataukah tengah-tengah kumpulan apa? Nanti kita akan jelaskan setelah ini ya, setelah kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, innal insana li rabbihi lakanud. Inna, sesungguhnya, insyaallah sudah mafhum semua. Al insana, insyaallah sudah paham artinya ya, jadi nggak usah diartikan lagi. Inna, sesungguhnya, al insan, manusia itu, li rabbihi, ya, li, ke, atau ila sama ya, kepada. Li rabbihi, kepada Robnya, kepada Robnya, lakanud. Jadi ada dua terjemahan di sini, la, ya, satu la, kanud, ya. La itu ada huruf, ya. Kanud, sangat ingkar. La kanud, sangat ingkar. Inna, sesungguhnya, al-insan, manusia itu, bi rabbihi, kepada Robnya, lakanud, sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, nanti kita akan jelaskan juga ya. Terjemahkan dulu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia. Dia siapa? Nanti kita akan jelaskan. Dan sesungguhnya dia, ala dzalika lasyahid. Ala, atas, dzalika, demikian itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Syahid, la, benar-benar, syahid, menyaksikan. Wa innahu ala dzalika la syahid, dan sesungguhnya dia ala dzalika, atas yang demikian itu, yang demikian, la syahid, benar-benar
menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu wa harfun ya ataf ini ya, bukan qasam. Wa innahu dan sesungguhnya dia, wa innahu dan sesungguhnya dia lihubbi habba yahubbu lihubbi kecintaannya al khair terhadap harta, lihubbil khairi karena kecintaannya, bisa diartikannya karena kecintaannya al khair terhadap harta, la syadid berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala, maka apakah ia tidak mengetahui? Afala ya'lamu, apakah dia tidak mengetahui? Idza apabila bu'thira dibangkitkan. Afala ya'lamu, apakah dia tidak mengetahui? Afala, maka apakah dia tidak mengetahui? Idza apabila bu'thira dibangkitkan. Ma fi apa yang ada di dalam al-kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Wa ataf ya, dan hussila dilahirkan atau dibuka ya. Hussila itu disingkap ya, dibuka. Ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Mafi, apa yang ada, as-sudur, dada. Apa yang ada di dalam as-sudur, dada. Inna, sesungguhnya Rabbahum, Rabb mereka, bihim, kepada mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir maha mengetahui. Khabir itu ada artinya lebih ini ya, maha teliti maksudnya. Jadi kata khabir itu lebih tinggi daripada kata ya'lam. Ya. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Nah, kalau di sini la khabir, maha betul-betul lebih tinggi daripada, lebih dalam daripada mengetahui, lebih teliti. Ya. Maha teliti. Ya. La khabir, maha teliti. Saya ulang kembali. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, bihim, kepada mereka, yaumaitin, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Ya, kalau ada yang mengartikan maha mengetahui juga tidak.
Baik, barakallahu fiik. Kita sedikit memahami ya maksud dari ayat ini ya. Wal 'adiyati dhabha. Jadi surah ini adalah apakah surah Al-'Adiyat ini surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Maka di sini ada perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya surah Al-'Adiyat ini adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Kalau dalam Al-Qur'an itu surah Makkiyah. Kenapa disebut dengan surah Makkiyah? Karena surah ini menunjukkan yang ada di dalamnya itu menceritakan tentang hari kiamat. Jadi surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat itu adalah lebih banyak surah Makkiyah. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa surah ini adalah surah Madaniyah, yakni turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Alasannya karena di ayat awal-awal itu menceritakan tentang peperangan. Nah, di mana syariat peperangan itu turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karena setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka disinilah kaum muslimin sudah mulai kuatnya. Ketika masih berada di Mekah, maka kaum muslimin itu dalam keadaan tertindas, dalam keadaan lemah. Nah, itulah perbedaan pendapat dari para ulama. Ya. Jadi semua ada dasarnya ya. Wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang. Ya. Kalau kita melihat dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mausufnya, tentang sifatnya. Jadi tidak menunjukkan bahwa demi itu, demi namanya ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, sifat yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, di sini ada dua pendapat, yakni pendapatnya Ibnu Abbas dan pendapat Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas adalah anak pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Jadi sepupu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga sepupu Rasulullah SAW dan keduanya adalah sahabat Rasulullah. Nah, pendapat yang pertama menunjukkan bahwasanya kata wal 'adiyat, demi yang berlari kencang, maka pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya arti dari kata wal 'adiyat di sini adalah kuda perang. Makanya dalam Al-Qur'an itu diartikan adalah demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Kemudian Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwasanya al-'adiyat di sini demi yang berlari kencang di situ adalah onta. Kenapa? Alasannya adalah nanti kita akan bahas di ayat kedua dan selanjutnya ya. ada alasannya. Jadi Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya al-'adiyat di sini adalah kuda-kuda perang. Kemudian Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwasanya kata al-'adiyat di situ adalah unta. Dan kedua binatang ini adalah binatang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhabha artinya terengah-engah. Jadi kalau sesuatu yang berlari kencang itu biasanya ada suara yang keluar dari suara nafas ya, yang keluar dari mulut. Ya, terengah-engah. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Dan yang memercikkan api. Jadi gesekan-gesekan kakinya karena berlari kencang, maka
karena berlarinya di atas kerikil-kerikil, maka itu menunjukkan ada mengeluarkan api. Nah, kita masuk ke pendapat yang pertama dulu, tentang pendapatnya Ibnu Abbas yang mengartikan, yang menunjukkan bahwasanya al-adiyat, beliau berpendapat bahwa kata al-adiyat di sini adalah kuda. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang kedua. Falmuriyati qadha, dan yang memercikkan api. Jadi kuda-kuda itu ketika berlari kencang maka akan mengeluarkan percikan api. Falmuriyati qadha, dan yang menyerang pada waktu subuh, dan yang menyerang pada waktu subuh, di mana kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi, yakni ketika Rasulullah SAW ingin menaklukkan satu tempat, ingin menyerang sebuah tempat, maka Rasulullah SAW itu jika mendengar azan pada waktu subuh itu, maka Rasulullah SAW tidak jadi memerangi tempat tersebut, daerah tersebut. Akan tapi ketika pada saat itu tidak terdengar suara azan, maka Rasulullah SAW melanjutkan perangnya. Itu menunjukkan bahwasanya daerah tersebut bukanlah dihuni oleh orang-orang Muslim. Sampai di mana tadi? Al-Muriyati, dan yang menyerang di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqwa. Tapi berhenti. Gimana? Waktu terdengar azan subuh, Nabi tidak terus menyerang, terus berhenti. Ya. Di ayat yang ini ya. Di ayat yang ketiga. Selanjutnya di ayat yang keempat, fa'atharna bihi naqwa. Sehingga menerbangkan dengannya debu. Jadi kuda tersebut ketika masuk ke dalam kumpulan perang, ya, di peperangan, karena saking kencangnya larinya, maka debu-debu berterbangan. Fawasatona bihi jam'a, lalu ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, ya. Diartikan kumpulan musuh karena kita ambil tafsirannya Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang kuda, ya. Ketika kuda tersebut masuk ke dalam kumpulan musuh, maka berterbanganlah debu-debunya, ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, nanti kita akan jelaskan itu. Itu tadi tentang tafsiran dari Ibnu Abbas. Sekarang kita menjelaskan tentang tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa tafsir dari Al-Adiyat penjelasannya adalah onta. Nah, alasannya adalah yang pertama, adalah saya ulang kembali, wal adiyat dhabaha, dan demi onta yang berlari kencang, ya, dan terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan demi yang memercikkan api. Jadi fal muriyati, dan yang memercikkan api. Jadi kalau onta itu berlari kencang, maka juga mengeluarkan api di atas kerikil-kerikil. Nah, kalau kita lihat di sini, yang lebih kuat itu yang mana? Nanti kita akan ambil kesimpulannya, ya. Karena kalau onta dengan kuda itu yang lebih kencang larinya itu adalah kuda. Kemudian yang banyak mengeluarkan api, ya itu adalah kuda, ya. Fal mughirati subha, dan yang menyerang di waktu subuh, ya. Nah, kalau di sini karena kata menyerang, berarti onta kan tidak menyerang, ya. Cuman dijelaskan bahwasanya fal muriyati, yang menyerang di waktu subuh itu menurut tafsiran Ibnu Abbas bahwasanya itu onta-onta yang berjalan di malam hari itu, yakni masuk ke Musdalifah ketika musim haji dari Arafah, dan para jamaah tersebut menyalakan api, ya, di situ menyalakan api. Fal muriyati, maka dan yang memercikan api, ya, itu ayat kedua.
Kemudian di ayat ketiga, falmuriyati subha, dan demi onta-onta yang berjalan di pagi hari, yakni tatkala jamaah haji sudah sampai di Musdalifah menuju ke Mina, ya. Dan itu dilakukan pada pagi hari. Fa'athar nabihi naqa'a, sehingga menerbangkan dengannya debu-debu, ya. Nah, onta tersebut menerbangkan debu ketika perjalanan pagi tersebut. Fawasaqna bihi jam'a, lalu ia menyerbu di tengah-tengah musuh. Nah, onta masuk yang ke Musdalifah, jam'an itu adalah perkumpulan. Nah, perkumpulan di sini adalah perkumpulan manusia yang ada di Musdalifah. Rasulullah SAW pernah menggunakan kata jam'an itu dalam ketika hadisnya tentang masalah haji, ya. Waqafna huna wa jam'un kulluhu mauqufun, ya, mauquf, ya. Kata Rasulullah SAW, waqaftuha huna, dan kami wukuf di sini, ya. Wa jam'un kulluhu, dan seluruh jamaah haji, orang-orang yang berhaji di Musdalifah juga wukuf, ya. Wa jam'un kulluhu mauquf. Nah, kata jam'un inilah yang dikaitkan dengan kata jam'a, fawasaqna bihi jam'a. Nah, dari dua pendapat ini, para ulama itu menyimpulkan bahwa yang paling kuat dan yang paling dekat dengan arti yang ada di dalam Al-Quran ini adalah kuda. Maka sepakatlah para ulama menggunakan tafsiran bahwasannya demi kuda-kuda yang berlari kencang, ya, seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sifat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyebutkan nama hewan tersebut? Kenapa tidak disebutkan demi kuda saja? Kenapa menggunakan kata sifat al-adiyat? Ya. Kenapa nggak langsung nama kudanya? Karena di sini adalah manusia diberikan akal untuk senantiasa mencari makna tersebut, ya. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Masih ada waktu ya? Oh, afwan, sudah lewat jam. Kira-kira gimana? Kayaknya sih masih lama ya kalau kita jelaskan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanun, sesungguhnya manusia itu li rabbi kepada Rabbnya sangatlah ingat. Ini nggak bisa dijelaskan 2 atau 3 menit. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkannya. Barakallahu fikum, afwan dengan segala kekurangan. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diingatkan nanti ya, insyaallah kita akan lanjut ke ayat yang selanjutnya. Jangan lupa tetap dihafalkan satu persatu di surah Al-Adiyat. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Selamat beristirahat.